Kenapa? Kenapa? Pas bau ikannya mual banget. Nggak ada hal yang harus diomongin dari kita berdua ya. Aku nggak mau berurusan sama kamu. Dania, kalau kamu tahu apa yang akan kamu nggak akan nyesel. Aku emang sejahat itu sama kamu dari mau video itu aku mau dikasih kemarin. Itu aib kamu. Kelihatan semuanya ya. Ketika Safira dan juga Julian ini mau camping nih guys, nah di situ tiba-tiba ternyata Safira mendapatkan telepon dari Papa Gunawan seperti itu dan kemudian langsung tuh kan dia diangkat nih guys. Nah kemudian di situ Pak Gunawan sengaja ingin bertemu dengan Safira. Nah Safira ini senang-senang saja guys ketika dia diajak ketemuan dengan Papa Gunawan seperti itu. Karena memang ada info yang sangat penting sekali yang akan diungkapkan Pak Gunawan mengenai Dania adalah kakak kandung dari Safira itu sendiri. Dan di saat itu pula kondisinya adalah Safira saat ini tidak berada di Jakarta. Nah karena dia di luar Jakarta, dia mau camping nih guys, jadi dia tidak bisa ketemuan segera. Jadi di lain waktu kesempatan seperti itu nih guys. Namun dengan segera Pak Gunawan harus menyampaikan informasi atau berita yang sangat penting sekali nih guys. Namun di saat itu juga ketika ya Julian dan istrinya Safira mau camping, diharapkan bahwa Safira ini mau mematikan handphonenya nih guys untuk sementara ketika mau camping agar tidak ada yang mengganggu seperti itu. Pak Gunawan berpikir bahwa harus sesegera mungkin dia menyampaikan berita yang sangat penting sekali, yaitu terkait Dania adalah kakak kandung dari Safira. Jadi nanti kalau ada masalah yang sangat besar sekali terjadi dengan Dania, maka Dania tidak akan dilaporkan polisi karena Safira bisa membujuk semua keluarganya Julian untuk melindungi Dania seperti itu nih guys. Makanya Pak Gunawan ini dengan sesegera mungkin harus menyampaikan agar keduanya tidak terpecah belah. Karena walau bagaimanapun sebagai saudara kandung tidak boleh terpecah belah. Seperti itu, makanya usaha apapun akan dilakukan oleh Papa Gunawan guys agar bisa menyatukan kembali Dania dan juga Safira yang telah lama tidak mengetahui satu sama lain bahwa mereka adalah saudara nih guys. Nah tiba-tiba nih guys, di situ Papa Gunawan ini melihat sesuatu dan ternyata di bawah mejanya itu ada alat penyadap yang dipasang di bawah mejanya tanpa ia sadari selama ini. Nah kemudian langsung dia mengambil alat penyadap tersebut dan dia berpikir bahwa alat penyadap itu adalah alat yang dipasang oleh Mona agar Mona mendapatkan informasi atau berita yang sangat penting sekali. Mengetahui akan hal itu tentu saja membuat Papa Gunawan sangat marah dan kecewa sekali di rumahnya sendiri. Kenapa harus dipasang alat penyadap? Otomatis ya kan apa yang dibicarakan oleh Papa Gunawan mengenai Dani adalah kakak kandung dari Safira, otomatis dia tahu dong, jangan sampai Mona itu mendahului dirinya memberi kabar kepada Safira akan hal ini mengenai berita yang sangat penting sekali. Nah, mengenai Dania yang tidak tahu di mana keberadaannya nih guys, di situ Mona berusaha mencarinya lewat pengawalnya Bonang seperti itu untuk mencari di mana keberadaan Dania karena pastinya dia pengen ketemuan dengan Dania karena ada informasi penting yang harus dibicarakan dengan Dania. Jadi dia nggak boleh guys kelewatan dan dia tidak mengabari segera karena ini akan jadi berita besar sekali. Nah kemudian Pak Gunawan ini berusaha untuk mengecoh ya guys ya, dan dia berusaha untuk bilang ya di situ. Apalagi memang ini kesempatannya juga agar Mona ini tidak ngadu dengan Safira dengan sesegera mungkin. Dania ini memang harus segera mendapatkan informasi tersebut. Ya, kemudian di situ dia berusaha untuk mengulik-ngulik lagi nih guys. Mona berusaha untuk mengulik-ngulik lagi nih guys, apa yang dia bisa dapatkan informasi lagi nih guys. Dan kemudian ternyata informasi yang baru menyatakan bahwa informasi yang tadi bahwa Dania itu adalah kakak kandung itu salah. Jadi memang Papa Gunawan ini berusaha untuk bilang bahwa informasi yang didapatkan tadi itu salah seperti itu loh guys. Makanya dia bilang informasi yang pertama itu salah. Nah setelah mendapatkan informasi yang pertama bahwa itu salah, membuat dia itu bingung kok bisa ya salah seperti itu nih. Nah kemudian di situ dia berpikir lagi Mona guys ya. Dia berpikir lagi nih guys dan dia berusaha untuk mendengar lagi kira-kira ada apa lagi nih info nih. Nah kemudian tidak ada
apa-apa, apakah alatnya itu rusak? Nah, dari situ dia berpikir bahwa Papa Gunawan berusaha untuk mengecohnya. Di situ memang Mona itu pintar, dia tidak sebodoh itu guys. Ternyata dia tidak sebodoh itu dan dia akan mengungkapkan berita yang sangat penting sekali seperti itu. Walau bagaimanapun Papa Gunawan sudah melakukan yang terbaik agar Mona ini tidak bisa lebih dahulu mengabari Safira akan informasi yang sangat penting ini. Dia berusaha untuk mengecohnya lewat bohong seperti itu tadi nih guys dan menghancurkan langsung alatnya. Dan kemudian Safira dan juga Julian ini yang lagi liburan nih guys, camping bersama nih guys. Yang penting tidak ada Dania, dia happy-happy saja. Namun di saat itu juga ada Loli yang tanpa disadari, loh kenapa ada Loli sendirian seperti itu. Langsung lah tuh kan Loli digendong oleh Julian seperti itu dan ditanya dia sama siapa seperti itu nih guys. Dan setelah dia menggendong Loli dan bertanya tanpa disadari juga bahwa ternyata di situ memang ada banyak orang ya guys seperti Rafael, Mona, Dania dan juga Yuda yang ada di situ juga nih guys. Nah, sementara itu nih guys ketika malamnya di situ Safira mau diajak makan malam seperti itu. Nah, ketika mau melihat makan malamnya apa nih guys ya? Tiba-tiba di situ kan banyak makanan yang seperti makanan ya seperti ayam asinan gitu. Nah, ketika melihat ikan asin seperti itu nih guys, baunya ikan asin itu adalah hal yang tidak disukai oleh Safira dan kemudian dia mau muntah, dia mau mual seperti itu nih guys. Nah, kira-kira ini gejala apa ya guys ya? Apakah benar dia itu hamil atau tidak? Atau karena dia memang tidak suka dengan baunya asin seperti itu. Nah, dia bilang kepada Julian bahwa dia entah kenapa itu mual karena melihat ya bau asin seperti itu dia nggak suka. Nah, di situ Julian nggak tahu apakah memang benar bahwa di situ istrinya hamil atau tidak. Nah, sementara itu nih guys, Mona sengaja menemui Dania. Kenapa Mona sengaja menemui Dania? Karena ada rahasia yang sangat penting sekali yang harus ia sampaikan ke Dania. Dania pada awalnya tidak mau ketemuan lagi dengan Mona, dia tidak mau cari masalah dengan Mona. Namun kali ini Mona akan mengungkapkan rahasia yang sangat besar sekali, yaitu bahwa dia adalah kakak kandung dari Safira. Nah, pastinya setelah mendapatkan info itu gak akan bikin dia sia-sia. Nah, sementara itu nih guys ya, memang Romi ini mengejar cintanya Wulan, dimana dia kembali lagi ke papanya. Di saat itu dia memberikan bunga, tiba-tiba dia ditabrak oleh seseorang. Nah, ketika dia jatuh dan ditabrak oleh seseorang, membuat hati istrinya Wulan itu sedih. Dia tidak mau kehilangan suaminya. Karena walau bagaimanapun dia masih mencintai Romi, guys. Makanya dia sangat peduli banget. Jangan sampai Romi itu celaka walau bagaimanapun dia suami ya. Nah, sementara itu nih guys, ada Dania yang sengaja berbincang-bincang kepada Safira yang membahas bahwa Safira itu jahat ya selama ini kepada dia, yang tega membuat semuanya jadi berantakan. Padahal ya dia itu tidak sejahat itu. Dia punya loh bukti yang menyatakan bahwa Dania itu punya aib ya, dimana dia itu selingkuh dengan Romi. Foto dan video itu dia punya loh sebenarnya. Dan di situ tanpa disadari juga ada Julian yang melihat itu semua dan semakin jelas bahwa Julian itu yakin bahwa Dania bukanlah orang yang baik, dia adalah orang yang jahat. Nah, di situ Safira heran, ternyata juga ada Julian yang mengetahui kebenaran akan video itu.